Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Malik Farhat. Kali ini saya akan presentasikan mengenai tugas UAS saya. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai kaidah keyakinan yang dalam kitab Qawaidul Fiqhiyah dijelaskan nomor 2 di sana. Dan dapat diartikan sebagai berikut. Keyakinan tidak dapat hilang karena keraguan. Contohnya saja ketika seorang sedang sholat dan lupa sedang mengerjakan rakaat keberapa, maka ia harus memilih rakaat paling rendah yang ia yakini sudah lakukan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai kaidah kesukaran adalah ketika seorang mendapatkan suatu kesukaran ataupun kesulitan tertentu, maka ia akan mendapatkan kemudahan pula di baliknya. Contohnya saja ketika seorang sedang bermusafir, maka ia tidak diwajibkan untuk berpuasa. Dan selain itu ketika seseorang sedang sakit, maka ia pula dapat melakukan sholat dengan keadaan tertidur, duduk, dan segala bentuk macam hal yang tidak meribetkan dia ketika dia sedang sakit tersebut. Kemudian di sini akan menjelaskan mengenai suatu adat kebiasaan, dan suatu adat kebiasaan dapat menjadi suatu rujukan untuk suatu hukum yang artinya apabila adat kebiasaan tersebut positif, maka bisa saja diterapkan menjadi hukum Islam di negara tersebut. Contohnya saja ketika seorang menikah, pastinya kan ada mahar. Nah, mahar tersebut tidak pernah dijelaskan seberapa besar mahar untuk menikah tersebut, dan dalam adat tertentu maka dijadikanlah seperti uang panai dan lain-lainnya. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai ijma. Ijma yaitu memiliki arti menyepakati. Kata ini berakar dari jamak yang berarti mengumpulkan ataupun menggabungkan. Ijma adalah kesesuaian pendapat ulama mengenai suatu hal ataupun peristiwa. Ijma dibagi dua, yaitu ijma syar'i dan sukuti. Contohnya, diadakannya 2 kali iqamah dan azan mula-mula pada saat kepemimpinan Utsman bin Affan. Keputusan ulama akan haramnya minyak babi dan menjadikan as-sunnah sebagai sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Kemudian kias. Kias merupakan penetapan hukum akan suatu perbuatan yang belum ada ketentuannya, namun dicocokkan pada peristiwa lampau. Contohnya halal haramnya narkotika. Karena narkotika dianggap tidak menyadarkan atau membuat orang tidak sadar, yang sama artinya seperti homer. Kemudian istihsan. Dalam peneguhan hukum seorang mujtahid dari hukum yang jelas ke hukum yang samar-samar. Contohnya ketika seorang wakaf, maka hak pengairan pun ikut teralihkan seiring dengan wakafnya tanah tersebut. Kemudian konsep istishab adalah pendekatan dua peristiwa yang nantinya akan dinilai sama. Dalam artian ketika ada peristiwa yang hampir sama, maka akan dicocok logi sehingga dapat dijadikan suatu hukum yang sama akan peristiwa tersebut. Seperti nikah siri. Nikah siri sendiri dianggap tidak sah karena menurut undang-undang seseorang dinyatakan menikah dilihat dari akte nikahnya di Indonesia. Oleh karena itu dapat diartikan bahwa nikah siri tidak memiliki bukti yang valid sehingga dapat dinobatkan bahwa mereka benar-benar melangsungkan pernikahan secara sah, Islamiah ataupun bentuk keagamaan lainnya. Mungkin sekianlah presentasi dari saya, Aldi Malik Farhat, dengan NIM 367. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.